Ini saya menggunakan Terapo 40 ampere, produknya CSA Truit yang saya request. Tulisannya IDS untuk voltase 100 volt, 50 volt, 0 dan 50 volt dan 100 volt. Ini untuk kelas AB. Jadi kelas AB-nya saya buat 2 tegangan. Jadi yang 100 volt untuk menyuplai ke bagian transistornya dan yang 50 volt untuk menyuplai di bagian kit drapernya. Jadi di sini satu buah crossover produknya CKJ. Ya, ini ada konfirmasi dengan saya kemarin bahwa crossover produknya CKJ ini ada yang bermasalah. Cuman di sini Pak Bos, untuk di bagian kupingnya ini penyok Pak Bos. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya coba lagi membuat konten. Jadi hari ini membuat konten ada 2 barang yang ingin saya review. Di sini ada 1 paket yang ingin saya review, yaitu pengiriman dari Pulau Sebatik, yaitu dikirim ke saya, minta diserviskan dari, yang jelas di sini pengirim hanya kebaca Sebatik aja. Kalau yang lainnya tidak kelihatan. Jadi di sini yang jelas nanti kita coba untuk mereview barang apa dari dalam ini. Oke, sebelum itu saya lanjut mengajak teman-teman, seperti biasa kopinya tidak ada, kita ngeteh aja dulu. Yuk buat teman-teman, kita ngeteh dulu. Panas. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini sebelum saya mereview untuk di bagian barang kiriman ini, jadi di sini saya ingin mereview power box saya. Jadi power box ini lagi dibongkar. Nah, ini untuk di bagian heatsink-heatsinknya lagi dibongkar karena kemarin terlalu sempit. Sangat susah sekali cara kerjanya. Jadi di sini saya buatkan panel baru, yaitu satu box ini akan saya buat langsung dengan crossovernya. Jadi di sini ada 1 channel, 2 channel, 3 channel, 4 channel, dan di sini juga 4 channel. Jadi masing-masing ada untuk Twitter, middle, low, dan sub. Ini untuk volumenya, jadi stereo kiri kanan. Terus untuk yang di sebelahnya ini saya buat untuk di bagian crossover. Jadi yang paling atas ini untuk di bagian Twitter, untuk di bagian middlean, untuk di bagian low, dan untuk di bagian sub. Jadi masing-masing saya buat untuk di bagian frekuensinya itu 2 frekuensi. Dan nanti ada 1 untuk di bagian masternya. Jadi seperti ini untuk di bagian tampilan depan. Jadi ini barang saya update karena barangnya sudah lama, jadi saya update. Jadi ini untuk di bagian heatsink-heatsinknya lagi dilepas dan masih ada lagi yang di belakang. Terus untuk di bagian terapo di sini. Untuk di bagian terapo di sini saya menggunakan terapo 40 ampere, produknya CSA Truit yang saya request. Tulisannya IDS untuk voltase 100 volt, 50 volt, 0 dan 50 volt dan 100 volt. Ini untuk kelas AB. Jadi kelas AB-nya saya buat 2 tegangan. Jadi yang 100 volt untuk menyuplai ke bagian transistornya dan yang 50 volt untuk menyuplai di bagian kit drapernya. Jadi seperti ini trafonya, yaitu 40 ampere. Jadi lumayan besar, ini buatan CSA Truit. Nah, seperti ini. Ini lumayan besar trafonya. Terus ada lagi 1 trafo. Di sini trafo 20 ampere dengan voltase 80 volt. Cuman tulisannya udah enggak kelihatan di sini. Udah enggak kelihatan untuk di bagian tulisannya 80 volt dan 47. Ini juga kelas AB karena saya pencinta kelas AB, jadi semuanya untuk kelas AB. Jadi trafo ini saya buat untuk karakter sub dengan 4 buah speaker, 2 kiri 2 kanan, tapi dibuat 4 channel. Jadi satu trafo ini 2 channel, untuk sub 2 channel, untuk low 2 channel. Terus yang satunya ini saya buat 2 channel juga, untuk mid 2 channel dan untuk high 2 channel. Karena kalau untuk high itu transistornya hanya menggunakan 4 set. Jadi kalau untuk middlean itu juga 4 set. Jadi sama, cuman beda drivernya aja untuk karakter masing-masing. Jadi di sini akan desain ulang, ditata ulang untuk di bagian PSU-nya dan untuk di bagian yang lain.
Karena kemarin saya buat itu terlalu sempit, jadi sangat ribet sekali kalau ada masalah. Jadi seperti itu, karena untuk barang-barang elektronik tidak menutup kemungkinan akan ada masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Jadi ini untuk PSU di bagian middlean menggunakan 8 buah elko seperti ini. Ini untuk middlean, kalau untuk di bagian subnya saya gunakan 12 aja elkonya. Jadi kemarin saya buat untuk di bagian powernya itu 2 channel, jadi cukup menggunakan 2 trapo aja masing-masing, yaitu 4 channel dan 4 channel. Jadi seperti ini trapo yang saya gunakan untuk di bagian power khususnya di power buangan. Jadi kalau untuk dalam juga power box. Jadi kenapa saya suka menggunakan power box seperti ini, karena praktis sekali. Nanti akan saya review juga untuk yang lainnya buat sahabat-sahabat yang ingin tahu. Jadi seperti ini untuk di bagian trapo, dan untuk di bagian low, ini untuk low-nya jadi menggunakan heatsink 3U, yaitu menggunakan transistor sebanyak 8 set per mono. Kalau untuk di bagian kit drivernya saya menggunakan booster seperti ini. Nanti kalau memang ada waktu saya review juga untuk di bagian barang-barang kalau sudah jadi. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau pesan Trapo CSA Truit bisa request seperti saya ini, untuk di bagian logo, untuk di bagian voltase, dan di bagian ampere. Jadi silakan ketik aja CSA Truit maupun di Facebook ataupun di YouTube pasti akan keluar. Oke, jadi saya sekarang lanjut ke bagian yang dikirim. Saya juga penasaran konfirmasinya, saya lupa, mungkin ada konfirmasi cuman saya yang lupa. Jadi sekarang saya coba buka dulu. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini satu buah crossover produknya CKJ. Ya, ini ada konfirmasi dengan saya kemarin bahwa crossover produknya CKJ ini ada yang bermasalah. Cuman di sini Pak Bos, untuk di bagian kupingnya ini penyok Pak Bos. Nah ini. Nah ini. Kupingnya ini penyok atau terlipat seperti ini, tapi masih bisa diluruskan. Jadi yang jelas datangnya seperti ini buat Pak Bos, untuk di bagian kupingnya atau tempat sekrupnya ini terlipat ke bagian dalam seperti ini. Yang sebelahnya juga sama, cuman enggak terlalu kuat, cuman dikit aja beloknya ya, seperti ini. Yang parah ini di sebelahnya, tapi tidak masalah, nanti masih bisa dikerjakan. Oke, jadi permasalahan untuk di bagian crossover ini kemarin memang ada Pak Bos kita konfirmasi, karena crossover ini udah cukup lumayan lama juga dengan Pak Bos kita. Kata Pak Bos ada masalah, begitu crossover ini ada masalah, Pak Bos kita beli crossover yang pabrikan, yang setara harganya dengan produknya CKJ ini. Ternyata kata Pak Bos kita suaranya lebih mantap yang ini ketimbang yang pabrikan yang harganya setara dengan ini. Jadi kata Pak Bos minta diserviskan lagi untuk di bagian komponen yang bermasalah. Nanti akan saya jelaskan juga buat sahabat-sahabat kenapa crossover ini mudah bermasalah dan penyebabnya seperti apa, saya akan jelaskan buat sahabat-sahabat. Oke. Jadi di sini ada 2 kit yang sudah dikirim. Jadi ini kit asli dari saya. Ini kit asli dari saya. Terus Pak Bos kita pesan lagi 1 kit melalui media sosial. Nah ini. Seperti ini. Jadi Pak Bos kita pasang. Jadi juga sama tidak mau bekerja, atau kata Pak Bos saya yang kurang paham. Jadi ada 2 seperti ini. Ini Pak Bos kita pesan di online untuk di bagian output input balannya. Ini input di bagian input balannya di bagian belakang ini. Kalau yang ini memang bawaan saya. Cuman di sini untuk trapo di sini tidak ada.
Jadi trafonya dicopot Pak Bos, nanti kita konfirmasi lagi dengan Pak Bos apakah mau dipasang trafo dari sini atau memang sengaja dilepas supaya tidak terlalu berat di saat pengiriman. Yang jelas di sini ada satu kit lagi, ini lepas untuk di bagian inputnya dari Pak Bos kita kemarin pesan online kata Pak Bos. Di sini M Balan, M Balan, nggak tahu lah M apa tuh artinya. Yang jelas seperti ini yang ada di dalam crossover ini. Oke, ini ada lepas satu. Nah, di sini untuk sebuah crossover, khususnya crossover CKJ, yaitu DHB 418 seperti ini. Untuk crossover DHB sudah menggunakan input balan ataupun di bagian outputnya sudah menggunakan output balan. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau untuk di bagian instalasi pemasangan Canonnya ini, jangan ada yang digabungkan. Harus satu persatu. Contohnya nomor 3 harus sejalur dengan nomor 3. Terus nomor 2 harus sejalur sama-sama nomor 2. Nomor 1 harus sejalur dengan nomor 1. Karena di sini ada nomornya, ada 1, 2, dan 3. Jadi jangan ada yang digabungkan salah satu di antara setiap pin ini. Jadi usahakan harus masing-masing. Nah, pertanyaannya, kalau menggunakan lawan mainnya itu beda. Contohnya ini menggunakan Canon seperti ini, maupun di bagian input ataupun di bagian outputnya. Terus lawan mainnya menggunakan RCH ataupun Akai. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat untuk nomor 3-nya ini jangan dipakai. Jangan dipakai, terkecuali menggunakan Akai yang stereo atau geratnya 2. Itu boleh dipakai 1, 2, 3. Tapi kalau menggunakan Akai yang mono, usahakan untuk di bagian pin nomor 3 yang di bagian bawah ini jangan digunakan. Jadi kalau sahabat gunakan, sementara di bagian Akainya terhubung, ya hasilnya sama juga menjadi satu. Walaupun di sini udah masing-masing nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi di Akainya hanya ada 2 pin ground dan signal. Jadi untuk nomor 2 dan nomor 3 alhasilnya digabungkan. Itu juga tidak bisa karena di sini sudah menggunakan input balan. Jadi usahakan masing-masing untuk di bagian setiap jalur. Jadi usahakan nomor 3 ini jangan ada digabungkan ke mana-mana. Mungkin ada sebagian perangkat-perangkat yang digabungkan. Tapi kalau untuk crossover ini jangan digabungkan. Harus dibedakan dengan produk-produk yang lain. Tapi kalau untuk produk yang lain saya tidak tahu juga apakah bisa nomor 1 digabungkan dengan nomor 3, ini saya tidak tahu juga. Yang jelas untuk crossover DHB produknya CKJ ini jangan ada yang digabungkan. Kalau ada digabungkan sudah dipastikan untuk di bagian IC-nya ini sudah bermasalah. Tidak spontan masalahnya, tapi pasti akan bermasalah. Seperti ini. Tapi kalau untuk di bagian yang lain, di bagian depan ini biasanya jarang sekali bermasalah. Terkecuali yang bisa menyebabkan bermasalah di bagian depan ini di saat ada kilat ataupun kalau bahasa Pontianaknya itu peter. Nah, itu bisa menyebabkan di bagian panel depan ini bermasalah atau gledek. Di saat kita manggung atau kita tengah memakai di rumah, tengah asik-asiknya terus ada gledek yang besar, itu biasanya juga kena di bagian yang IC di bagian ini. Tapi kalau yang di bagian input atau di bagian output itu biasanya masalahnya disebabkan ada yang terhubung di bagian kabel, entah itu nomor 1 dengan nomor 3, entah itu nomor 3 dengan nomor 2. Itulah yang bisa menyebabkan crossover ini sangat mudah sekali bermasalah. Yang jelas seperti ini untuk di bagian crossover yang sudah datang ke tempat saya, yang dikirim oleh Pak Bos kita dari mana tadi, lupa. Dari Pulau Sebatik. Nah, sebenarnya kalau tidak salah Pulau Sebatik itu ialah Kalimantan Utara. Jadi buat Pak Bos, untuk crossovernya sudah saya terima seperti ini.
Jadi ini ada yang penyok sedikit untuk di bagian depan. Ini bisa diluruskan, nanti akan saya luruskan, cuman tetap ada bekasnya. Jadi mudah-mudahan ini diluruskan tidak patah. Maklum, ini barangnya aluminium. Kalau memang bisa diluruskan, saya luruskan. Kalau memang tidak bisa, ya saya luruskan sedikit aja. Takutnya patah, itu aja khawatirnya. Maklum ini udah tertekunya parah, apalagi di sini udah ada tanda garis putihnya. Jadi khawatirnya dia begitu diluruskan langsung patah. Karena ini untuk di bagian depannya ini aluminium. Yang jelas seperti inilah keadaan crossover Pak Bos yang datang ke tempat saya. Oke, jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan. Selain di bagian power box saya tadi yang ini dan sekaligus mereview sebuah crossover. Jadi sebelum saya akhiri saya mengajak teman-teman ngeteh lagi, bukan ngopi. Ini ngeteh. Oke. Oke, buat sahabat-sahabat, kebetulan di luar sana lagi hujan. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.